Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Siswanto bersama seluruh anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Aktif, juga Ibu Aisyah wilayah, Mas Badar Jaulhaq, Wakil Menteri Dikdasmen, tapi juga Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta Pak Rektor Dr. Muhammad Musyian bersama seluruh wakil rektor, para pimpinan dari Majelis Lembaga dan Badan, para dosen dan pimpinan di struktural UMKT, dan hadirin yang saya hormati. Kami sudah dikasih bantal dan bisa duduk dengan tidur nyenyak. Terima kasih ya Mas. Siang ini kita ingin mencoba untuk melakukan charging gitu ya, mencharge hati dan pikiran kita bersama, biarpun di tengah siang jelang petang, tapi siang jelang petang itu tergantung kita ya. Kalau dibikin ngantuk bisa terus ngantuk, pakai lehehan bisa jadi tidur, tapi kalau kita duduk tegak tidak ngantuk. Kalau kita bikin baca, pakai ngetik tidak ngantuk. Jadi tergantung motivasi kita. Bapak Ibu dan lebih-lebih banyak yang muda-muda ya, baik dari majelis maupun dari UMKT. Tadi saya begitu masuk itu saya pikir mau ngasih kuliah di para mahasiswa, karena masih banyak yang muda-muda ya. Secara individual kita ini pasti punya motivasi tentang hidup. Cuman tidak tahu motivasi apa sebenarnya hidup kita itu. Bagi kita sebagai Muslim, lebih-lebih sebagai warga Muhammadiyah, tentu motivasinya adalah sesuatu yang bermakna. Bagaimana kita ini secara individual hidup bermakna, life with meaning. Makna itu sesuatu yang punya nilai. Nilai itu sesuatu yang penting. Nilai itu value, qimah, itu sesuatu yang penting. Yang penting itu ada sesuatu yang tergantung cara pandang kita. Ada yang memang secara substansi memang pada dasarnya dia penting. Agama misalnya. Agama memang pada dasarnya penting. Baik orang itu punya pandangan tidak penting, termasuk mereka yang agnostik anti agama, bahkan ateistik anti Tuhan. Tapi manusia diciptakan Tuhan, entah nanti jadi beragama atau jadi ateis, itu pada dasarnya memang Tuhan memberikan dia elemen di dalam dirinya, elemen unsur di dalam dirinya untuk bertuhan, untuk beragama. Maka agama itu secara esensial yang penting. Ditambah bagi kita yang sudah beragama, punya konstruksi itu alam pikiran dalam diri kita, menjadi makin penting.
uang itu bisa penting bisa enggak, tergantung situasi. Ya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari seperti sekarang ini uang penting. Tapi kalau pas Anda kecelakaan jatuh dari pesawat di hutan Belanda, tidak ada apa-apa, bawa uang sekoper dolar Singapura maupun Amerika Serikat itu, sebanyak apapun uang itu menjadi tidak penting. Yang penting apa di situ? Ya, kalau ingin bertahan hidup ya makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kalau masih banyak orang yang hidup di situ, solidaritas untuk saling menyelamatkan, untuk bertahan hidup. Jadi uang bisa penting, bisa enggak? Berarti dia relatif. Maka menjadi keliru kalau kita menjadikan uang itu segala-galanya. Tapi sebaliknya juga menjadi keliru juga kalau orang merasa tidak beruang. Nah, di saat seperti itulah antara uang penting dan tidak penting itu, value kita, meaning kita itu hidup. Kalau mati, nah kita bakal jadi tindak uang, kalau jadi uang. Tindak uang itu orang yang mendapatkan segala-galanya uang, lalu dia menjadi puas seperti beruang. Beruang punya uang lalu jadi ganas, nggak cukup menguasai lahan, semua lahan ingin dia kuasai. Gak cukup dia punya kekayaan yang dikuasai untuk dia, dan tidak ada rasa berbagi. Atau juga orang yang tadi nihilisme, memandang uang itu sama sekali nggak penting, di mana memang ada kepentingan untuk penyusup. Lalu dia menarik diri dari kehidupan, bisa untuk satu dua orang, tapi tidak untuk banyak orang. Nah, disinilah penting reorientasi. Kalau bahasa Pak Ketua, Pak Desis itu sambil pencerahan, mencerahkan batin kita, bukan kita, mencerahkan alam pikiran kita supaya tidak campur aduk karuan gitu ya. Bahkan menjernihkan, mencerahkan sikap dan orientasi kita. Jadi apapun kita yang menjadi dosen sudah sama. Dosen itu satu pekerjaan yang alhamdulillah mulia. Dia jadi guru di level kuliah, di level tinggi, namanya dosen, tapi dasarnya guru kan. Tugasnya mengajar, mendidik. Dan untuk jadi dosen sekarang nggak mudah. Lo coba aja Bapak Ibu sekarang yang jadi dosen mundur dari UMKT, terus cari pekerjaan lain, nggak mudah. Mau di mana pun sekarang tuh cari pekerjaan nggak mudah. Jadi rektor apalagi susah jadi rektor itu karena harus di SKPP. Nggak ada yang memproklamasikan dirinya rektor Universitas Muhammadiyah kalau tidak ada SKPP. Jadi maka pekerjaan apapun itu harus disyukuri. Dan jangan pernah kita merasa tidak puas terus, kurang terus dalam. Disitulah tentangnya nilai bersyukur kan. Washkuruni ashkurkum washkuruni wala takfurun. Selalu ingatlah engkau kepadaku, kata Tuhan, aku akan mengingatmu.
dengan Tuhan itu penghormatan tertinggi yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita diingat atasan kita aja sebenarnya ya. Di kampung kita diingat Pak RT aja, kita baru datang jadi penduduk baru, Pak RT udah kenal kita, waduh itu kayak melayang-layang gitu kan. Ini diingat Tuhan. Iya, apalagi disebut. Tapi kadang kita abai dengan Tuhan. Contohnya abai Tuhan, sholat aja cepat sekali. Tanya, kenapa sih sholatnya cepat-cepat? Kan sudah pandai sejak kecil. Nah, tidak apa sholat dengan kecepatan tertinggi. Artinya tidak ada tumaninah dalam sholat. Ketika takbir sampai salam. Karena apa? Karena merasa capek dari apa? Dari apa? Setelah capek itu sebenarnya state of mind juga gitu. Jadi, dan bersyukurlah kepadaku, berterima kasih atas segala nikmat dan anugerahnya. Gak usah nikmat iman ya, nikmat sehat aja mahal. Gak percaya, tanya sama yang sakit di rumah sakit, betapa diberi kesembuhan sedikit saja. Ya Allah, imannya bukan sesak nafas saja, buat siksanya luar biasa. Asam urat saja, asam urat saja kan, pertama bagi yang sudah usia makan emping, makan apa, terus dimakan, alasannya insya Allah makan emping itu asam beratnya turun ke kaki. Ini jari kita luar biasa, Tuhan beri anugerah. Dengan jari yang lentur ini kita bisa ngetik dengan lincah, main piano dan gitar dengan lincah, atau pakai apa saja. Tapi coba ketika ini tidak bisa kita gerakkan, tapi susah ya bersyukur ya. Selalu kita gerak. Maka yang jadi dosen, yang aktif di Muhammadiyah, ya itu syukuri, itu merupakan cara Tuhan memberi kita jalan wasilah untuk hidup bermakna. Ada yang disebut hayatan jadidah atau hayatan thayyibah dalam Al-Quran. Lagi-lagi saya kutip ayat Aisyah itu, man amila salih min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanahyiyanahum hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu. Nahl 97. Barang siapa yang beramal soleh sedikit sekalipun. Beramal soleh itu kan Bapak Ibu sekalian, menyapa dengan baik, itu amal soleh. Melayani mahasiswa dengan baik, itu amal soleh. Tamu yang datang, biarpun pas Bapak Ibu sedang senang, lalu ada tamu nanyain gitu sesuatu, ya tetap senyum, itu kabar. Itu amal soleh. Tapi jangan kecil-kecil gitu. Cari juga amal soleh yang gede. Kalau yang kecil kan mudah gitu ya. Kayak makan ajaran Islam yang kecil-kecil, cara makan yang baik, cara berpakaian yang baik, itu mudah, bukan sesuatu yang istimewa. Biarpun itu juga tidak mudah bagi yang tidak biasa kan.
Tapi berinfak bersedekah di saat kita terbatas, apalagi lebih, itu nggak gampang. Karena apa? Karena kita merasa kurang terus kan. Tahu-tahu pengajian Muhammadiyah tadi ada awe-awe kita bawa kain yang tengahnya bolong. Kalau dijahit kan enggak. Tadi saya agak bingung untuk apa ya kok nyiapin itu? Oh itu untuk infak sedekah nanti ke lajismu. Tapi jarang yang berhenti di situ ya. Pura-pura nggak lihat. Padahal sempatkanlah berapa yang kita miliki. Karena kalau nggak dibiasakan itu pahit uang itu. Iya. Kalau Bapak Ibu pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi dan di saat senang, yang semula punya jatah uang itu 200 menjadi 400 itu nggak terasa ya. Tapi begitu lewat kotak amal lajis, uangnya itu jadi mahal. Ya, paling yang masuk ke situ yang warnanya hijau aja. Ya kan? Ketika yang muncul warna merah dimasukin lagi. Poin saya tidak pernah mendevaluasi sesuatu yang sebenarnya dia bisa bernilai ketika kita memanfaatkan yang terbaik. Ya paksakan. Atau di saat UMKT misalkan Pak Rektor mengumumkan datang pengajian, beratnya kan untuk pengajian apalagi buat dosen-dosen gitu kan, nggak keren kan pengajian itu, pengajian fakultas, pengajian universitas, nggak keren itu, datangnya lambat-lambat juga di sana. Tapi begitu Pak Rektor bikin pengumuman bahwa besok ada kenaikan gaji, harap para dosen dan karyawan untuk berkumpul di ruangan. Itu suku udah datang semua. Jadi coba kita mencari sesuatu yang bermakna dan bernilai dengan naik kelas sedikit. Nah, itu. Agar apa? Agar kita punya harga sebagai manusia yang bermakna dan meraih hayatan thayyibah. Nah, apa sih tujuannya? Kan simpel di Al-Quran itu. Kalau kita Muslim dan kita memang sudah jadi Muslim, tugas kita hanya dua. Satu, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ibadah dalam makna yang mahdhah, sholat, zakat, besok puasa dan sebagainya itu kan, maupun ibadah dalam makna muamalah dunia yang lebih luas. Ibadah itu ada value-nya, jadi taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Bapak Ibu berbuat kebaikan, hatta tidak diketahui orang, Allah memberikan dan memberi value kita dengan berkahnya. Sebaliknya, ketika kita berbuat keburukan, hatta kita sendiri yang melakukannya dan tidak banyak orang tahu, Allah Maha tahu. Dan punishment-nya bisa sekarang, bisa besok. Maka jangan sekali-kali merasa leluasa berbuat sesuatu yang menyimpang, karena Allah hadir. Nah, itu nilai ibadah. Tapi lebih dari itu, dengan dekat kepada Allah, itu kita menjadi leluasa. Di saat banyak kenikmatan dan anugerah, kita tetap bersyukur. Nah, di saat dapat musibah, kita tetap bersabar. Wah, susah untuk jadi muslim seperti itu, artinya mahal. Dan ketika bisa meraihnya,
Kita itu sudah levelnya udah naik kelas, Bapak Ibu. Nah, gitu. Yang kedua yang lebih berat lagi menjadi khalifah di muka bumi. Ini zahilun fil ardi Khalifah. Tugas saya adalah memakmurkan bumi, memakmurkan kehidupan, mengurus kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dosen aktif di Muhammadiyah, berperan dalam kehidupan masyarakat dan lain sebagainya, mendidik anak-anak negeri, itu tugas kekhalifahan sekaligus ibadah. Jadi kalau fondasi nilai ibadah dan kekhalifahan itu di dalam diri kita, lalu kita aktif di Muhammadiyah, aktif di amal usaha Muhammadiyah, udahlah, itu modal terpenting dalam kehidupan kita. Yang lain-lain akan mengikutinya. Tapi kalau ini tidak kuat, Bapak Ibu sekalian, jadi aktivis Muhammadiyah ya tetap keropos. Jadi dosen ya cuma semata-mata menjadi profesi dosen semata, nggak ada bedanya dengan yang lain. Apa benar hidup seperti itu? Enggak, nikmat. Karena kita setiap melakukan sesuatu punya makna, dan makna itu membuat hati kita tentram, bahkan lebih dari itu optimis. Tapi sebaliknya kalau nilai itu nggak hidup, baru sedikit saja diminta tugas-tugas berat atau agak berat dari biasanya, ya sudah merasa resah. Misalkan jadi dosen mengajar, Bapak Ibu jangan cukup jadi dosen itu hanya menyiapkan bahan, itu bisa diberikan dengan mudah. Tapi menjadikan mahasiswa itu menjadi orang yang bermakna, berguna, tahu cara hidup, dia punya semangat mencari ilmu, bahkan lebih bagus lagi tahu benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas. Bapak Ibu itu jadi dosen teladan namanya, biarpun tidak ada penghargaan pakai apa namanya ini simbol apa benda juga dikasihkan itu piagam atau apa. Wah, kalau dosen-dosen PTMA seperti itu padahal sudah ilmunya hebat-hebat, ada yang doktor, ada guru besar, itu sudah PTMA kita itu menjadi institusi terbaik di Indonesia. Tapi sebaliknya kalau dosennya datang hanya untuk transaksi soal profesi, kemudian juga sebaliknya hanya mengejar benjrok, saya silakan tadi, hanya mengejar kompensasi uang. Ya seuang itu yang Bapak Ibu dapat, dan seharga itu nilai Bapak Ibu. Begitu juga yang ada di mana dia. Kalau asal-asalan ya memang nggak ada yang melarang dan tidak ada yang mewajibkan untuk serius, karena apa? Aktif di Muhammadiyah itu kan panggilan, calling, bahkan orang sebut sebagai kerelawanan keagamaan kan. Tetapi apa yang itu? Padahal Kiai Dahlan menjadikan Muhammadiyah itu dengan memotivasi wal takum minkum ummah. Maka dengan tetap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam batas-batas yang wasat, ya kita harus maksimal mengurus Muhammadiyah, mengurus Aisyah. Apalagi di tengah kehidupan yang sekarang itu banyak simulakra, kalau istilah filosof Jean Paul Sartre, seorang filosof Prancis. Simulakra itu apa? Realitas kehidupan yang maya. Banyak sekarang itu realitas kehidupan maya. Kita para pimpinan Muhammadiyah, alhamdulillah
alhamdulillah terpanggil diberi amanah, sudah baik. Tapi ketika kita punya posisi itu kalau tidak pandai-pandai membuat kita terlena. Saat ini insya Allah di Muhammadiyah relatif apa-apa mudah, kecuali daerah-daerah yang jauh gitu kan. Untuk pergi menunaikan tugas, organisasi menyediakan fasilitas, beda dengan zaman dulu, gitu kan? Bahkan dengan lewat organisasi Muhammadiyah kita bisa menjadi ini, menjadi itu. Tapi itu bukan tujuan. Nah, ketika kita bersungguh-sungguh menjalankan tugas itu, maka sesungguhnya kita menerapkan nilai makna itu dalam kita berumah. Ada panggilan, dan bermuhammadiyah ini kan ada suka dukanya. Di saat duka itu di saat kita tidak nyaman karena berbagai hal, atau di saat kita ada makan malam dalam berorganisasi, gitu kan. Ada juga gitu ya, pas musbil, pas muktamar nggak kepilih, kan. Itu ya manusiawi, orang kan kecewa kan, tapi apa sih harga itu kita sebagai pimpinan? Atau sebaliknya, ada orang yang ngejar-ngejar amanah, jabatan, lalu bermain politik, lalu bisa jadi pimpinan, bisa. Tapi seharga itu dan di pundak dia akan diletakkan Tuhan beban yang sangat berat. Dengan caranya seperti itu. Nah, ini soal value, soal tema, soal makna. Simulakra yang lain dalam kehidupan negara banyak. Jadi pimpinan negara tahu-tahu jadi, misalkan, dengan cara apapun. Padahal berat itu entah jadi pilkada, jadi kepala daerah, jadi wapres, jadi presiden, jadi wamen, jadi menteri, jadi apa itu berat. Tapi dibikin ringan dan orang hanya menikmati posisi saja bisa. Apalagi di era medsos sekarang itu kan, baik pimpinan ormas keagamaan, pimpinan pemerintahan itu mudah saja untuk simulakra. Apa? Contohnya gini, ibu-ibu misalkan pergi ke daerah terpencil, ada TK, terus ibu berfoto di situ di TK yang tertinggal. Wah, itu nanti itu apresiasi warga Aisyah, para pimpinan itu mesti gini semua, 10 gini kan. Tapi pertanyaannya ketika ibu-ibu berfoto di situ dan pulang dari TK yang tadi layaknya walayam itu, ibu berbuat apa? Iya. Ada pimpinan baru terpilih masuk keluar got, gitu kan? Wah, hebat nih pemimpin rakyat, gitu kan? Ya. Tapi setelah itu gotnya nggak diperbaiki, gitu misalkan. Itu simulakra kalau itu sekali. Nah, sekarang ini seperti itu. Maka WA grup itu kalau tidak hati-hati ya penuh dengan simulakra. Ya alhamdulillah kalau soal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bagi yang meninggal itu ya, atau selamat bagi yang sukses ya. Tapi pekerjaan kita nggak lebih dari itu. Iya. Nah, maka cobalah para pimpinan, dosen, semua kita mencari makna dalam hidup ini. Nah, dengan modal itu kita bisa memajukan Muhammadiyah, bisa memajukan WNAC. Karena Bapak Ibu punya modal, sudah punya modal ruhaniah termaaf, ditambah ilmu. Nah, ilmu itu kan kunci kehidupan. Ilmu itu pembuka peradaban. Ilmu itu penuntun hidup kita. Maka ilmu itu menjadi wajib buat kita. Dan ketika kita punya ilmu, gunakan ilmu itu untuk mencerahkan diri kita, mencerahkan orang lain, untuk mencerahkan kita.
Jangan pintar sendirian, pintarkan orang, didik orang. Marah mahasiswa itu, apalagi yang baru-baru kan lugu-lugu itu, ya kita ajari kehidupan. Jadi bukan hanya nyebar ilmu, tapi juga mendidik kehidupan. Bermuhammadiyah juga sama. Alhamdulillah kita ini sudah diberi modal oleh para pendahulu begitu rupa. Kita ini tinggal melanjutkan, mengembangkan, menyempurnakan, menginovasi, dan membuat Muhammadiyah itu unggul. Nah, untuk meraih unggul ini memerlukan apa? Ya, kapitalisasi spirit kita bermuhammadiyah. Saya percaya kalau komitmennya tinggi-tinggi semua. Nah, sekarang tinggal kaifiahnya. Kita nambah ilmu untuk memajukan Muhammadiyah, menambah ilmu untuk memajukan universitas dan amal usaha kita. Karena ilmunya berkembang. Kenapa orang lain sekarang punya lembaga-lembaga pendidikan yang maju? Padahal dulu kita merintis itu. Kenapa TK-TK abadi dia itu kok masih banyak yang tertinggal, dan sekarang muncul TK-TK baru yang alternatif. Ada yang Global Islamic School, ada ini, itu kan. Sementara kita masih di situ-situ saja, gitu kan. Nah, itu perlu ilmu. Jangan merasa cukup dengan apa yang dosen-dosen UMKT. Sekarang kan UMKT alhamdulillah sudah menjadi universitas swasta terbaik se-Kalimantan. Padahal dulu awal-awal UMKT Universitas Muhammadiyah kurang tahu ya di mana gitu. Kajiannya baik gitu. Dengan negeri kita ya bisa 11-12 lah gitu kan. Untuk yang lain-lain di Malang, Solo dan lain Yogyakarta ada yang terbaik. Tapi hati-hati kalau kita berada di zona nyaman, maka perlu terus menekuni, memperbarui dan lain sebagainya. Muhammadiyah juga sama. Organisasi Islam modern, organisasi Islam reformis, bahkan kita nyebut organisasi Islam berkemajuan. Jangan sampai kita menjadi tidak modern lagi, kita tidak reformis lagi, kita tidak lagi menjadi berkemajuan karena kita tidak banyak menggunakan ilmu untuk kemajuan. Kata Kiai Dahlan, menjadi pemimpin Muhammadiyah itu harus menjadi pemimpin kemajuan Islam. Berarti kan kalau ilmu kemajuan itu ya sudah tergantung kita para pimpinan. Kuncinya membaca, kuncinya bergaul, kuncinya memperlebar radius relasi kita. 1 kali 24 jam kita para pimpinan Muhammadiyah aja. Berapa lama kita membaca? Membaca WA tiap hari. Gak apa-apa membaca WA, tapi membaca hal-hal pokok ya, membaca Al-Quran dengan isinya, dengan maknanya, dengan tafsirnya, baca hadis juga dengan maknanya, dengan pemahamannya. Gak usahlah hal-hal terlalu berat gitu dengan ulumul hadis, ulumul Quran, tapi yang pokok-pokok aja gitu kan. Kemudian pada saat yang sama juga organisasi memerlukan ilmu juga Bapak Ibu sekalian. Ada teori baru tentang organisasi, saya baca di karya Wharton and Albert tentang organizational identity, identitas organisasi, kata Wharton dan Albert. Karyanya
sebuah organisasi itu dia bisa tumbuh berkembang dan menghadapi perubahan jika dia punya identitas di dalam dirinya yang memiliki 3 sifat. Satu, sentral, jadi identitas pokok. Namanya apa sih identitas pokoknya? Ya, gerakan Islam yang harus dalam Quran wa sunnah wal istiqamah. Sentral, sesuatu yang mendasar. Dan diri kita juga sama. Harga kita itu termasuk tergantung pada martabat kita. Martabat kita itu tergantung pada integritas kita. Nah, ukuran identitas kita itu integritas itu pada akhlak kita. Nanti akhlak ditambah ilmu ya sudah kuat. Nah, itu identitas pokok. Yang kedua, ada sifat yang enduring, sesuatu yang bisa tahan lama. Apa sih yang bisa tahan lama? Kualitas. UMKG ini harus terus memperbaiki kualitas karena dia akan bisa tahan lama sampai berapa. Pembelajaran yang berkualitas, kan? Kemudian fasilitas juga harus yang berkualitas dan seterusnya. Yang tahan lama, yang bisa terus menerus menjadi milik kita. Di samping yang lain-lain. Nah, yang ketiga itu distinktif, sesuatu yang berbeda dari orang lain. Apa sih Muhammadiyah itu berbeda dari orang lain? Tanya sama masyarakat. Satu, gerakan Islam, tapi pembedanya apa? Gerakan Islam yang modern, gerakan Islam yang berkemajuan, gerakan Islam yang reformis. Bahkan dulu kalau ditanya di masyarakat ya, apa ciri orang Muhammadiyah yang membedakan dari orang lain? Pinter-pinter. Jadi kalau kita bodoh itu malu sama masyarakat karena kita dianggap pinter. Pinter itu bukan dukun. Dukun kan orang pinter. Beda itu lagi. Jadi sesuatu yang PKT disukai orang mungkin karena ada sesuatu yang distintif. Kenapa orang punya tagline? Kenapa orang punya sesuatu yang disebut branding? Branding itu kan dari warna, bentuk logo dan semuanya itu udah khas. Kadang kita masih ketinggalan itu sekolah-sekolah kita, termasuk TK apa masih mendingan punya sekolah ya, punya bangunan. Itu nggak jelas itu, warna lucu banget, hijau tanpa selera itu. Karena aslinya hijau itu Islam. Ya hijau ya hijau, tapi kok cari selera hijau yang modern gitu loh, yang segar bukan ngejreng gitu ya. Iya. Jadi kadang itu tidak distinktif gitu kan. Bahkan ada orang sekarang untuk distinktif itu cari yang artifisial itu yang aneh-aneh aja. Misalnya, kalau saya pernah ketemu seorang mubalik pinter, tapi dia pakai kayak dia di ubel-ubel itu. Ditanya kenapa pakai itu? Saya ini orangnya kan kecil, terus kayak nggak dihitung kalau di panggung gitu ya. Kemudian performance tidak begitu bagus, maka saya harus punya pembeda. Nah itu pembedanya, ya nggak apa-apa juga ya, ciri khas ya. Yang penting bahagia gitu. Tapi poin saya adalah ada sesuatu yang distinktif, tapi nggak usah dicari-cari. Besok dosen supaya dikenal mahasiswa mungkin pakaiannya malah aneh-aneh di belakang, janganlah biasa aja. Karena kesehajaan dan sesuatu yang wajar itu juga punya distinktif sendiri. Nah Muhammadiyah
tiga nilai itu harus hidup. AIK itu di UMKT harus kuat, tapi jangan AIK yang jadul, jangan AIK yang dogmatis, jangan AIK yang normatif. Nanti nggak kena tuh di hati mahasiswa baru, mahasiswa yang sedang mencari sesuatu yang ingin lebih dan sebagainya. Yang normatif perlu tetap. Normatif itu kan keharusan tentang baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, itu norma. Tapi elaborasi dari norma itu harus bervariasi. Jadi Muhammadiyah itu harus kuat di AIK itu, tapi AIK yang harus terus dikembangkan. Nanti majelis ini kan terus percaya AIK. Ada di TK ya itu, tidak bahasa itu Muhammadiyah itu sama dengan untuk SD, sama untuk SMP. Wah, tentang ideologi, gimana anak TK udah dipahami ideologi? Ideologi itu apa gitu kan? Ideologi Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, jangan itu deh kalau untuk TK. Maka kita perlu ahli-ahli pendidikan yang maju. Iya, ahli pendidikan sekarang ya itu tidak cukup dengan pedagogi saja. Ada banyak pemikiran-pemikiran yang luar biasa di dunia pendidikan. Nah, itu poin saya gitu ya. Lalu amal-amal usaha kita, bahkan diri kita itu harus ya punya sesuatu yang unggul, yang lebih dari yang lain. Kalau enggak, ditinggalkan orang. Kan berlaku hukum pasar Bapak Ibu sekalian. Coba ibu-ibu atau bapak-bapak juga dengan ibu-ibu ke pasar. Bapak-bapak juga ke pasar, saya juga ke pasar. Ya. Jadi kalau sama Bunur saya sering ke pasar. Ke pasar, orang selalu ingin barang yang sama dengan harga yang lebih murah kan? Bahkan ingin harganya sama, barang yang lebih unggul kan gitu. Itu hukum pasar, dan hukum pasar itu nggak bisa ditolak. Itu unggulan, sesuatu yang lebih. Nah, bagaimana cara menyentuh karya-karya kita itu untuk lebih unggul? SD kita tadi kan, alhamdulillah kan di Samarinda ini SD Muhammadiyah 1 ditambah 2, 3, ada 3 kan? 3, 4, 5, 6 udah bagus-bagus kan? Tapi coba ke level SMP, ke level SMA, harusnya kan mulai dari TK ke level TK. Ada enggak di Kalimantan Timur itu TK yang berlevel klasa-klasa? Di mana? Bu Nunung, Bu Nur Hayati, ya. Sudah ada. Nah, TK percontohan yang baik, bukan percontohan yang buruk kamu. TK percontohan. Kalau sekali sudah bagus ibu, nanti tinggal copy paste di tempat lain. Tapi harus kreatif dan ditunggui gitu kan. Dan semuanya harus dengan kesungguhan. Kalau enggak, nanti sekarang begini, orang tua dimanapun sekarang ada kecenderungan ingin anaknya itu pinter di matematik segala macam yang belum. Tapi pada saat yang sama itu mengerti agama hal yang pokok. Bahkan kenapa rumah-rumah tahfidzul Quran sekarang laris? Ya pun sebenarnya kan berat. Tahfidzul Quran itu untuk sampai 30 juz gitu ya, apalagi satu juz saja kan untuk perojaahnya kan perlu menjaga kan terus gitu kan. Pada saat yang sama dia harus belajar matematika, harus belajar nilai
Saintek itu juga perlu direbut. Nah, tentu dulu kita pernah punya format yang bagus sejak dari TK di SD lah. Apa juz aman, kan gitu ya. Kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu dulu di SD itu apa juz aman itu udah bagus. Sekarang jangan-jangan juz aman aja enggak gitu kan gitu. Nah, sekarang orang larinya ke tasbih Al-Quran. Tapi poin pentingnya adalah orang ingin ada substansi keagamaan yang ditanamkan sejak dini. Nah, jangan sampai kita ini longgar dua-duanya. Agama tidak mendalam, ilmu pengetahuan juga tidak mendalam. Maka perlu proses pembelajaran yang baru. Bahkan juga jangan sampai yel-yel yang kurang pas gitu di TK itu niru-niru orang tanpa pemahaman dalam konteks Muhammadiyah. Rumah sakit klinik sekarang rumah sakit di sini yang baru Asia sekarang rumah sakit ya di samping untuk rakyat umum dengan BPJS harus ada rumah sakit kelas atas kan, bukan untuk elit ya. Elit di situ nggak apa-apa sih. Rumah sakit kita harus ada dua, pertama untuk masyarakat umum, ada mereka yang kelas menengah ke atas atau kelas atas. Secara sosiologis orang sakit itu ada bedanya antara orang yang berada dan kaya dengan orang biasa kayak kita. Jadi orang yang berada, orang kaya, orang kelas atas itu sakitnya memang beda Bapak Ibu sekalian. Maka kita layani, tapi di situ ditanamkan nilai-nilai bagaimana saat orang sakit gitu kan. Maka nanti bagian rohaniannya pun juga jangan verbalitas, harus ada sesuatu yang baru. Tapi belum sampai ke situ kan. Bahkan sekarang klinik aja kan, klinik-klinik utama, klinik-klinik yang bagus itu bisa jadi rujukan juga kan. Nah, berarti kita harus ada kesungguhan untuk mengkapitalisasi proses di majelis PKU. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Menggarap masyarakat di bawah sebagai lahan dakwah itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Coba di sini petakan masyarakat Samarinda, mana yang kelas atas bawah di tempat-tempat pinggiran sudah masuk belum tabligh kita, dakwah kita, rawat masjid-masjid kita menjadi hidup. Nah, ala kulli hal sebenarnya kita perlu terus memperbaiki pola, langkah dan strategi kita dalam gerakan. Maka kita tidak cukup dengan status quo kita sebagai bahkan saya di pimpinan pusat ya main terus terang aja baik untuk Muhammadiyah maupun Aisyah hanya lembaga. Sekarang perlu rasionalisasi pergi-pergi ke wilayah. Kalau wilayah memang kan undang umum gitu kan itu. Karena apa nanti lupa tugas utama dan pergi terus gitu kan. Pergi terus itu lupa sesuatu yang strategis mana yang harus dikerjakan. Semuanya jadi mubalik. Kan ada yang jadi manajer, ada yang jadi mubalik, ada jadi manajer. Tapi kalau keliling, kalau bahasa Jawanya kitiran terus, kitiran itu muter terus kan. Itu lupa menyusun langkah-langkah strategis tentang gerakan kita. Kalau orang lain udah di depan, saya tanya soal administrasi. Ini ada Pak Iban nih. Ulama itu kan memang tertib organisasi, tertib di daerah-daerah, di cabang ranting. Apakah administrasi organisasi kita tertib? Termasuk Aisyah. Berapa anggota, jumlah anggota, kegiatan apa, kata sekolah, segala macam.
Jangan sampai semua jawabannya kira-kira. Sekarang itu kalau ditanya jumlah mahasiswa itu harus jelas kan, sekitar 5.000, sekitar 5.000, harus 5.793. Nah itu akurat itu. Orang bertanya berapa mahasiswa UMKT? 10.572. Nanti tanya rekor ganti lagi. Jadi semua harus akurat tentang angka itu. Berapa jumlah anggota Aisyah? Itu memang kadang susah ya. Kira-kira. Tapi poin pentingnya, dulu Muhammadiyah termasuk tertib kan organisasinya. Jangan sampai sekarang kedodoran. Apalagi di era digital. Nah, BPS kan sudah mulai memformat untuk sekretariat yang sistem digital. Manual enggak, digital enggak. Pada kita organisasi modern, pada kita organisasi reform, pada kita organisasi kemajuan. Terus dalam cara menyantuni masyarakat sekarang itu kita harus lebih luas dan fleksibel, mau berkomunikasi dan berrelasi dengan siapa saja yang berbeda agama, berbeda pandangan politik. Dalam kehidupan politik juga harus cepat move on. Jangan sakit hati politik berkepanjangan gara-gara yang dipilih nggak menang-menang. Yang dipilih yang tidak kita sukai, yang kita sukai nggak terpilih. Padahal kita pimpinan. Padahal kalau sudah sakit hati politik sampai sini. Jadi pimpinan itu harus bisa punya hikmah. Jangan menuruti kehendak sendiri. Karena apa? Gerbong yang kita bawa itu besar. Dan jangan terpengaruh kalau orang sudah tidak punya beban di organisasi, kan memang gampang. Ya tak? Biarpun tokoh kita misalkan kalau sudah lepas, ya memang dia tidak punya beban apapun. Mau bicara apa saja ya. Kalau Kiai Haji Siswanto, Haidar Nazir ngomong tentang apa kita bawa nama dia. Iya. Jangan kemudian disebut wah itu tidak amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar dengan takaran sendiri, apalagi ke bawah-bawah karena trauma politik, namanya tantrum politik. Nangis terus susah kalau tantrum politik, anak aja kena tantrum kan susah ya. Iya, nangis terus. Jadi janganlah para pimpinan Muhammadiyah itu tantrum politik. Cepat move on, gitu kan. Itu namanya gar dalam kehidupan, gitu kan. Kenapa dijalan terus dibekam lagi gitu kan. Nanti dikasih bawang putih oleh Pak Siswanto, sehat langsung juga. Tapi sekarang nggak bawa lagi bawang putih. Peranan bawang putih dalam memulihkan trauma politik pilpres gitu ya, dan pilkada. Cobalah biar apa? Biar kita ini bisa menembus batas. Dan terakhir ya kita harus menjadi teladan bagi generasi muda, bagi anak-anak kita, bagi semuanya, tanpa terlalu dipaksa-paksakan. Ya autentik saja. Karena apa? Kehidupan kita sekarang ini mulai kering keteladanan. Dan banyak anak-anak bangsa, termasuk anak-anak generasi milenial, generasi Z dan Alpha, yang dia perlu seluruh kehidupan, perlu kompas, perlu arah. Nah disitulah para mubalik itu menjadi penyiram kegersangan rohani anak-anak muda, ya. Lalu menjadi pembawa ilmu yang mencerahkan. Saya yakin anak-anak generasi Z dan Alpha itu memerlukan itu. Nah, di situ juga para mubalik memperbaharui, mencas
ilmu dan ketaklikannya agar tidak jadul. Kan nggak kena generasi kolonial dengan generasi milenial. Oh, kesenjangannya tinggi sekali. Nah, kita harus mencoba. Nah, mungkin membalik di Ortom, di AMM, di IPM, pemuda juga harus makin belajar anak-anak sekalian. Jangan merasa makan di pemuda, di IMM, di IPM, apalagi di pemuda sekarang kan, atau di AMM itu muda jadi ini, muda jadi itu, ya. Tapi ingat, tujuan kita yang utama bukan ini. Kita pembawa misi dakwah, misi tabligh. Kita ormas keislaman, keagamaan, kemasyarakatan. Kita harus menjadi pencerah kehidupan. Kita harus menjadi contoh yang baik, sekecil apapun. Bukan mengejar kehidupan yang glamor menjadi angkatan muda Muhammadiyah. Punya ini, punya itu, tidak apa-apa kalau itu hasil dari perjuangan ini. Tapi jangan seperti penuh dengan kamuflase dalam hidup. Sementara pikiran kering, jiwa kering, sikap kita kemudian menjadi kecil dan lain sebagainya. Kan ukuran anak muda itu bukan punya mobil hebat, pakaian mewah, gitu kan, mobilitas bisa keluar negeri kemana-mana dengan mudah, bukan itu. Tapi semangat wirausaha harus bagus. Jangan mencari sesuatu secara instan. Perjuangan. Dan anak muda harus perjuangan, tentu dibimbing oleh yang tua-tua. Saya pikir itu semangat yang terus kita hidupkan di Muhammadiyah. Dan kalau seperti itu, insya Allah kita ini ringan dalam Muhammadiyah. Terus tetap ada kegembiraan, ada optimisme, kan? Tapi ada tanggung jawab besar, sehingga semuanya tidak terjebak pada apa yang tadi saya sebut sebagai simulakra dalam kehidupan. Begitu Pak Sis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pencerahan pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua BP Muhammadiyah Prof. Kiai Haji Haidar Nasir di UMKT Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.